Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, kecelakaan melibatkan sebuah truk dan sepeda motor berboncengan 4 di jalur nasional Tunggorono, Kabupaten Jombang. Akibatnya 2 korban tewas dan 2 lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Nurholis Majid, tepatnya di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang, Sabtu siang, melibatkan pengendara motor berboncengan 4 sekeluarga dengan sebuah truk. Akibatnya 2 korban pemotor yakni Venisa, warga Peterongan Jombang, dan anaknya yang masih berusia 7 tahun tewas seketika. Sedangkan Zahrotul, warga Peterongan Jombang, dan bayinya yang berusia 3 bulan menderita luka-luka. Kecelakaan bermula saat pengendara motor Venisa membonceng anaknya berusia 7 tahun di jok depan, sedangkan Zahrotul dibonceng di belakang dengan menggendong bayinya. Tiba-tiba motor mengalami oleng dan melebar ke jalur kanan. Naas dari arah berlawanan melaju truk yang dikemudikan Hermawan, warga Nganjuk. Akibatnya tabrakan tidak terhindarkan. Dugaan sementara sepeda motor oleng saat melaju karena banyaknya muatan penumpang. Jadi laka lantas antara sepeda motor roda 2 dengan truk yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia. Sepeda motor dari arah utara ke selatan dengan truk dari selatan ke utara. Berarti adu banteng. Tabrak samping, Mas. Oh, tabrak samping. Kini polisi masih meminta keterangan sopir truk dan sejumlah saksi di lokasi kejadian, sedangkan korban tewas dan luka-luka dibawa ke RSUD Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, seorang remaja asal Sragen, Jawa Tengah tewas tenggelam di Sungai Bengawan Solo yang melintas di Ngawi. Korban tewas diduga akibat terpleset saat mengail ikan. Sailah, bibi korban, warga Kebumen, Jawa Tengah yang datang ke Ngawi tidak kuasa menahan tangis saat melihat keponakannya sudah tidak bernyawa Minggu pagi. Mengetahui hal itu, sejumlah warga berusaha membantu menenangkan wanita 60 tahun. Sementara anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro langsung membawa jenazah Rizaldi Hanifan Arido, 19 tahun, warga desa Karangamen, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, ke rumah pamannya di desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Ngawi. Peristiwa ini bermula ketika korban berkunjung ke rumah pamannya. Kemudian korban bersama 5 orang temannya bermain dan mengail ikan di Sungai Bengawan Solo, diduga saat memancing korban terpeleset dan tenggelam di sungai. Proses pencarian dibantu SAR setempat akhirnya berhasil menemukan jenazah pagi ini mengambang sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Tadi sekitar pukul 07.40 diketemukan dari LKK sekitar 200 meter. Dan saat ini sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Setelah itu dibawa ke pihak keluarga untuk proses lebih lanjut. Dia itu mau ikut saya, Mas, Tante mau itu ke tempatnya mbahnya Ira gitu. Terus dia ikutan gitu, pamit sama ibunya. Saya pulangnya besok, Bu, gitu. Nah, terus sama anak saya sama temennya itu mau mancing. Dia itu ikut, udah dibilangin sama anak saya, nggak usah ikut, Mas, kamu kan nggak berenangnya belum begitu pinter gitu. Dia itu nggak apa-apa, maksudnya cuma di pinggiran saja gitu katanya. Usai divisum, jenazah diserahkan ke keluarga untuk dibawa pulang ke rumahnya di Sragen. Dirku Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, bus penumpang PO Sumber Selamat terguling di Jalan Raya Maus Pati, Magetan. Akibat kecelakaan ini, belasan penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bus penumpang Sumber Selamat jurusan Surabaya Yogyakarta mengalami kecelakaan di Jalan Maus Pati, Magetan, tepatnya di Desa Malang, Kecamatan Maus Pati, Kabupaten Magetan, Sabtu subuh. Akibatnya, belasan penumpang yang terluka langsung dilarikan ke 3 rumah sakit di Magetan dan Madiun. Rata-rata korban menderita luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Kecelakaan bermula ketika bus yang membawa 23 penumpang yang dikemudikan Imam, warga Blora, Jawa Tengah, melaju dari Surabaya menuju Ngawi.
Naas, di lokasi kejadian, bus seketika terguling akibat menghindari pengendara motor yang tiba-tiba jatuh di depannya. Beruntung, pengendara motor tersebut, Adi, warga desa Mantren, Magetan, selamat. Dari arah Muspati mau ke Jogja. Terus Sepeda motor orang mabuk tiba, nggak kelihatan. jatuh dia motor itu. Iya jatuh. Terus yang Mas Jatuh di lakukan? tengah jalan nggak kelihatan. Yang hindarin sepeda itu. Habis itu Mas banting setir kiri gitu. Setir kanan. Nganan. Menurut dia sementara kendaraan bus bergerak dari arah selatan ke utara, sama-sama dari selatan ke utara, sehingga terjadi laka-laka tersebut. Sementara bersama teman-teman kita masih menangani olah TKP dan TPTKP. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara pasangan suami istri dibekuk unit Reskrim Polsek Jombang Kota karena menyalahgunakan BBM bersubsidi. Keduanya diringkus di sebuah SPBU Kecamatan Denanyar saat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite dengan menggunakan mobil pribadi yang dimodifikasi. Kedua tersangka berinisial HL dan istrinya SR, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Jombang. Pasutri ini diringkus karena ditengarai menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pelaku ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Jombang Kota saat mengisi Pertalite di SPBU Kecamatan Denanyar. Keduanya menggunakan mobil pribadi yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung BBM dalam jumlah banyak. Petugas SPBU curiga sebab dalam sehari mobil tersangka bisa mengisi BBM berkali-kali, bahkan melebihi kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah. BBM subsidi jenis Pertalite yang dibeli dengan harga Rp10.000 per liter dijual kembali dengan harga Rp11.500 hingga Rp12.000 per liter. Modus dari pelaku, dia melakukan modifikasi di mobilnya dengan menggunakan alat pompa bensin yang disalurkan dari tangki, kemudian dipindah ke jerigen. Ketahuannya gimana? Ada informasi masyarakat setiap kali dia ini mengisi beberapa di SPBU. Setelah diisi pun dia berpindah lagi ke SPBU yang lain, sehingga masyarakat merasa curiga menginformasikan kepada kami karena dia melakukan pengisian BBM tersebut berulang-ulang di pompa bensin. Polisi menyita barang bukti berupa BBM subsidi di dalam jerigen sebanyak 240 liter dan sebuah mobil pribadi yang dimodifikasi. Tersangka dijerat pasal penyalahgunaan angkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang mengungkap kasus peredaran narkoba dan menyita puluhan gram sabu-sabu siap edar. Polisi meringkus 2 tersangka, salah satunya residivis dalam kasus yang sama. Pengungkapan dan penangkapan peredaran narkoba jenis sabu-sabu ini berdasarkan dari laporan masyarakat. Setelah ditindaklanjuti, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang menangkap 2 tersangka yang berperan sebagai bandar dan pengedar, Riza Zakaria dan Miftanang Yulianto. Penangkapan bermula dari tersangka Miftanang Yulianto saat melakukan transaksi secara ranjau dengan seorang pembeli yang sudah diincar oleh petugas kepolisian. Dari tangan tersangka disita barang bukti sabu-sabu sebanyak 50 paket sabu-sabu siap edar. Setelah dikembangkan, polisi juga menangkap bandar narkoba yang sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama pada tahun 2017. Ungkap kasus untuk jenis narkotika, jenis sabu dengan berat barang bukti sebanyak 81,12 gram yang terdiri dari 51 paket. Jadi ini paket siap edar dan ada yang paket yang utuh 50 gram. Barang bukti ini kita sita dari saudara RZA dan saudara M, di mana peran dari kedua tersangka ini, ya, saudara RZA selaku bandar, pengedar, sedangkan saudara M hanya kaki tangan yang bertugas untuk mengirim paket sabu tersebut ke suatu tempat, difoto,
dikirim petanya ke saudara R. Saudara R ini adalah residivis narkotika yang pernah masuk di lapas Jombang dan keluar tahun 2017. Dari penangkapan 2 tersangka ini, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 81,12 gram. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk memburu bandar yang lebih besar. Tersangka dijerat pasal tentang narkotika, ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sebuah rumah di tengah pemukiman warga di Banyuwangi yang diduga sebagai tempat penampungan anjing tanpa izin digerebek polisi. Dikhawatirkan anjing-anjing yang berasal dari Pulau Bali ini menyebarkan virus rabies. Sebuah rumah di Dusun Tembelang, Kecamatan Kluring, Banyuwangi yang diduga menjadi tempat penampungan anjing tanpa izin digerebek pada Sabtu sore. Penggerebekan rumah di tengah permukiman warga tersebut dilakukan oleh jajaran Polresta Banyuwangi bersama sebuah komunitas pecinta anjing. Saat penggeledahan, polisi mendapati ada 64 ekor anjing yang dimasukkan ke dalam karung dengan kondisi terikat tali. Warso, sopir truk pengiriman anjing dan pemilik rumah Samiji sudah ditahan oleh polisi. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa anjing-anjing tersebut didatangkan dari Pulau Bali. Rencananya puluhan anjing ini akan diselundupkan ke wilayah Solo dan akan dijual dagingnya untuk dikonsumsi. Dikhawatirkan anjing-anjing dari Bali ini menyebabkan virus penyakit karena Pulau Bali masuk ke dalam wilayah zona merah penyebaran virus rabies. Hari ini kita dapati tempat yang diduga untuk penampungan anjing yang rencananya akan dikirim ke Solo. Anjing tersebut berjumlah 64 ekor, didapat dari Bali, transit di rumah penampungan Tembelang milik saudara Samiji. Rencananya akan dikirim ke Solo. Demikian. Hari ini kami berhasil melakukan penggerebekan untuk penyelundupan anjing untuk dikonsumsi yang diduga berasal dari Karangasem, Bali untuk dibawa ke Solo dan transit di Banyuwangi. Nah, ini kami menemukan ada 64 ekor anjing yang dalam kondisi mulut terikat dan dimasukkan ke dalam karung. Kini barang bukti truk pengiriman anjing disita oleh polisi, sedangkan puluhan anjing yang akan diselundupkan masih dirawat oleh komunitas pecinta anjing. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, teatrikal berjudul Kereta Terakhir Surabaya disuguhkan komunitas Begandring Surabaya bekerja sama dengan PT KAI Daop 8 Surabaya. Aksi kesenian tersebut mampu menghipnotis penumpang maupun pengunjung yang berada di stasiun Gubeng Surabaya. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah totalitas para pemain yang terlibat dalam teatrikal pertempuran hebat yang membuat haru pengunjung maupun calon penumpang di stasiun kereta api Gubeng, Surabaya. Seni teatrikal ini menceritakan aksi penyelamatan atau evakuasi ribuan korban dan pasien rumah sakit untuk keluar dari kota Surabaya dan menjadikan stasiun Surabaya Gubeng sebagai titik tolak keberangkatan. Teatrikal Kereta Terakhir Surabaya disuguhkan untuk mengenalkan nilai-nilai perjuangan dan patriotisme warga Surabaya pada saat terjadinya perang di kota Surabaya yang terjadi pada 17 hingga 20 November 1945. Pemandangan yang tak biasa ini sengaja digelar untuk menyampaikan pesan moral kepahlawanan para pejuang kota Surabaya kepada calon penumpang yang saat ini didominasi generasi milenial, serta menghibur calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan. Ternyata kereta api ini sangat mendukung perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia di pertempuran Surabaya, dan tempatnya ya di sini di stasiun Gubeng. Ini tempat sesungguhnya. Pintu-pintu tadi dilewati ya sama seperti saat dilewati oleh para korban dan para pejuang. Dan pesannya kita jangan lupa bicara hasil saat ini dari perjuangan pejuang-pejuang kita di masa lalu. Dan ini dilakukan pertama kali oleh kereta api Indonesia, apalagi di Daop 8 Surabaya, untuk melakukan radikal di Hari Pahlawan.
Teatrikal ini melibatkan 300 orang, terdiri dari 100 orang anggota komunitas begandring dan 200 orang pekerja PT KAI Daop 8 Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.